saudari-saudara, adik-adik, sahabat GPIB. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Stella Gerits dari GPIB Jemaat Bethesda, Mopel Jakarta Pusat, dalam program Morning Call GPIB. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kita boleh bangun pagi dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Dan kita akan memulainya dengan membuka Alkitab, membaca, serta merenungkannya. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat semalam, sehingga pada pagi hari ini kembali kami boleh menikmati anugerah Tuhan untuk kami melewati dan menjalani sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami mengawali seluruh aktivitas kegiatan kami di hari ini melalui perenungan sabda Allah. Bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkan firman-Mu dan juga melakukannya dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, adik-adik, sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 yang mengatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau bangun kekuatan terhadap lawan-Mu, untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sekalian, juga binatang-binatang liar di padang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Ibu Bapak, saudara-saudara, adik-adik, sahabat GPIB yang terkasih, merenungkan perikop bacaan kita pada pagi ini, saya mengajak kita untuk tidak melepaskan ingatan bahwa kita diciptakan Allah tidak sendirian. Mari mencoba berdiam sejenak sambil menutup mata dan merasakan bahwa kita dikelilingi ciptaan Allah selain diri kita. Kita menghirup udara ciptaannya. Kita berpijak di tanah ciptaannya. Bahkan mungkin saat ini sayup-sayup kita masih mendengar suara burung di pagi hari atau suara binatang subuh. Dan tidak hanya itu saja, kita bisa membayangkan ada tanaman, ada pepohonan yang mungkin tumbuh ada di sekitar rumah kita. Allah mencipta kita dan membuat kita tidak sendiri, tetapi Ia membuat kita terikat satu dengan yang lain antara ciptaan dengan ciptaan yang lainnya. Penting untuk kita mengingat bahwa kita tidak diciptakan sendiri, karena terkadang manusia menjadi terlalu bangga sebagai ciptaan yang mulia. Hal itu seringkali kemudian membawa manusia lupa bahwa Allah menciptakan banyak hal dan segala hal. Dan Allah mengutus manusia untuk merawat dan memelihara segala hal yang Allah ciptakan. Lihatlah ayat bacaan kita pagi ini yang mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?
Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dari bagian ayat ini, betapa Allah sungguh menempatkan manusia sebagai ciptaannya yang paling mulia dan terhormat. Akan tetapi, justru manusia jugalah yang pada akhirnya menjadi pelaku kekerasan terhadap ciptaan yang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika manusia sebagai pembaca firman Tuhan pasti akan menempatkan pandangan firman itu pada dirinya, pada aspek kemanusiaannya. Akan tetapi penafsiran yang hanya terus-menerus berorientasi terhadap manusia ini tanpa disadari membuat kita jadi berpikir, wah ini pasti firman Tuhan hanya untuk manusia, tidak mungkin untuk ciptaan yang lain. Sehingga pada kurang lebih tahun 1967, seorang yang bernama Lynn White, dia menulis sebuah artikel. Di dalamnya dia seperti menyinggung ajaran kekristenan yang sangat berorientasi pada manusia, yang pada akhirnya itu menyebabkan munculnya masalah-masalah ekologi. White seperti ingin mengingatkan bahwa manusia dituntut untuk bertanggung jawab memperbaiki kelakuannya yang merusak ciptaan Allah. Mari kita ingat lagi bahwa kita satu ciptaan yang terikat antara satu dengan yang lain. Ketika manusia diciptakan dengan kemuliaannya itu, maka di situ manusia ada untuk merangkul semua ciptaan, bukan untuk menguasai apalagi mengeksploitasi ciptaan yang lain. Ketika kita diciptakan yang baik, yang mulia di hadapan Tuhan Allah, justru di situ kita punya tugas panggilan dan pengutusan untuk merawat ciptaan Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudara, adik-adik, Minggu 2 Juni saat ini sebagai jemaat GPIB kita mengawali bulan Pelkes GPIB. Tentu pelayanan dan kesaksian tidak dapat dibatasi waktu dan bulan tertentu. Karena pelayanan dan kesaksian adalah panggilan dan pengutusan kita sehari-hari sebagai umat beriman. Tapi dengan adanya bulan Pelkes GPIB, maka ini menjadi suatu tanda komitmen yang terus-menerus diperbarui, yang mengingatkan kita bahwa kita tidak diciptakan sendirian, kita diciptakan terikat, terkait antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lain. Sama seperti ketika persekutuan GPIB ini ada, kita tidak diciptakan sendiri, ada di wilayah perkotaan, tetapi juga ada di wilayah perdesaan. Kita terikat, kita terkait satu dengan yang lain, dan kita berjalan bersama. Bulan Pelkes GPIB juga menjadi suatu tanda bahwa GPIB tidak dapat berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. GPIB tidak dapat berjalan tanpa melayani sesama. Selamat melayani dan bersaksi di sepanjang bulan Pelkes GPIB saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang kita persembahkan kepadanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Syukur padamu ya Allah untuk perenungan di pagi hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa Engkau menciptakan kami dalam rupa-Mu, dalam gambar. Akan tetapi justru ketika kami memahami Engkau mencipta kami seturut dengan gambar-Mu, maka kami merasa lebih superior dibandingkan ciptaan yang lain.
Terkadang hal ini kemudian berakibat kami tidak lagi merawat, memelihara ciptaan-Mu, tetapi justru merusaknya. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami tidak mampu menjalankan panggilan dan pengutusan kami untuk merawat dan memelihara ciptaan-Mu, tapi kami malah justru terjerumus untuk merusak apa yang telah Kau ciptakan. Kiranya melalui hikmat-Mu kami dituntun untuk kami terus mau menjaga dan merawat ciptaan-Mu. Pada hari ini doa kami juga untuk pelayanan gereja kami di bulan Polkes GPIB. Kami menyadari bahwa pelayanan dan kesaksian tidak terikat oleh waktu dan bulan tertentu. Karena hidup kami adalah hidup yang melayani dan bersaksi bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah melalui bulan Polkes GPIB ini Tuhan, maka komitmen kami terus-menerus mau diperbarui, bahwa kami terikat antara satu dengan yang lain, bahwa kami tak bisa berjalan sendiri tanpa ciptaan yang lain. Bahwa di tengah persekutuan kami yang berada di berbagai tempat, di berbagai wilayah, di beragam konteks yang ada, kami berjalan bersama untuk memuliakan Engkau. Doa kami untuk pelaksanaan bulan Polkes GPIB, baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sinodal maupun di lingkup jemaat. Biarlah itu juga terus boleh menjadi tanda bahwa kami berjalan bersama melayani Engkau, melayani sesama. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyertai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan segala yang kami lakukan, segala yang kami kerjakan, biarlah itu boleh menjadi bagian dari pelayanan dan kesaksian kami sehari-hari. Ampunilah semua salah dan dosa kami, layakkanlah kami selalu untuk merasakan nikmat anugerah dan berkat. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Sang Pemilik gereja ini, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara, adik-adik yang terkasih. Selamat menjalani hari ini. Selamat hari Minggu. Yesus Kristus memberkati.